kepada Bashar Assad, sehingga mereka memperlakukan Bashar Assad sebagaimana Syiah memperlakukan Al-Husain hari ini, dianggap Tuhan. Maka mereka ramai-ramai sujud kepada Bashar Assad. Keberadaan Syiah Nusairiyah pada awalnya hanya 1,95% saja, hampir 2%. Selebihnya 98% itu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena mereka memegang kekuasaan yang tadi diberikan Prancis kepada tokoh Syiahnya, maka mereka menguat, mereka berkuasa. Tidak mau mengatakan la ilaha illa bashar, mereka dikubur hidup-hidup. Ada kesalahan, ada tayangan di sini dan pernah saya perlihatkan kalau tidak salah di sini. Bahkan mereka ulama-ulama Nusyariyah itu membuat satu surat khusus, bukan surat Al-Ikhlas, tandingan surat Al-Ikhlas, surat Al-Asad. Ya. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya, bukan. Ya, kita kuat surat Al-Ikhlas ya. Wala ilaha illa Bashar Assad. Ya. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Bashar Assad di dalam surat Al-Asad, khusus ciptaan mereka. Dan itu nasnya, mushafnya diberikan pada Bashar Assad. Dia pun menerima. Kalau memang dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, harusnya dia menolak. Ini pernah terjadi 2013 kalau tidak salah, karena konflik Suriah itu 2011, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini kekufuran yang terjadi di Suriah. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu api dalam sekam yang memicu terjadinya Arab Spring. Nah, terjadinya Arab Spring inilah yang menjadi awal dari perang Armageddon. Dan perang ini, petaka yang menimpa bangsa Arab ini sekali lagi karena kezaliman pemimpin-pemimpin mereka, itu sudah disinyalirkan oleh Rasulullah, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah akan terjadi. Ya, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW terkait dengan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang akan membawa petaka kepada bangsa Arab. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya dari Zainab binti Jahshin, anna Nabi SAW istiqadha min naumih, bahwasanya Nabi SAW terbangun dari tidurnya, wa huwa yaqul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa wailun lil arabi bin syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab qad iqtaraba yang telah mendekat. Futihal yauma min rami Ya'juj wa Ma'juj mislah hadiyah, telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya biadil asrah. Sufyan mengisyaratkan, Rasulullah mengatakan begini. Ya. Qultu, aku berkata, aku bertanya Zainab binti Jahshin, ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun, anuhliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami banyak orang-orang soleh? Qala na'am. Rasul menjawab, iya. Idza kathural khabath, apabila kasarul khabath, apabila maksiat di mana-mana dan ulama-ulamanya membiarkan maksiat itu terjadi, atau umat membiarkan kemaksiatan itu terjadi, maka umat Islam yang soleh pun akan kena. Ya, orang beriman yang soleh pun akan kena dengan kecelakaan dan petaka tadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, pertanyaan kita adalah, Rasulullah bersumpah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah bahwa bangsa Arab akan mengalami petaka yang luar biasa. Ini yang disebut barangkali yang kita pahami dalam realitasnya adalah Arab Spring, yang dimulai dari Tunisia, kemudian Mesir, lalu ke Irak, lalu ke Afghanistan, lalu ke Yaman, kemudian ke Suriah. Yaman 2010, Suriah 2011, dan petaka-petaka ini menimpa bangsa Arab. Coba kita lihat siapa yang disebutkan bangsa Arab oleh Rasulullah. Ya, Suriah Arab bukan? Arab. Palestina Arab. Kemudian Irak Arab, Afghanistan Arab, Mesir Arab, Libya Arab, Yaman. Bagaimana kondisi negara-negara tadi? Hancur kan? Dan itu sudah diperangi oleh rejim-rejim yang berkuasa yang zalim. Sekalipun ada pemimpin yang muslim, ya tidak lama. Seperti Mesir. Ya, seumur Mesir berada di dunia ini, baru sekali Mesir menyelenggarakan pemilu, dan itu dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Maka Muhammad Mursi, Allahu yarham, dan Allah merahmatinya dan menerima beliau sebagai syuhada ya, amin. Beliau terpilih menjadi presiden hanya 1 tahun 13 hari, kalau saya tidak salah hitung, 1 tahun 13 hari. Setelah itu digulingkan oleh militer, dipimpin Abdul Fattah As-Sisi yang berakidah Syiah Rafidah. Ya, ini kesaksian dari Ustadz kita yang baru pulang dari Mesir, ketika menyaksikan bagaimana konflik terjadi di sana. Beliau menyaksikan bagaimana Ikhwanul Muslimin, pengikut Muhammad Mursi di Rabi'ah,
itu dibakar hidup-hidup dengan tenda mereka. 300 orang meregang nyawa. Ya, saya melihat bagaimana filmnya, tayangan dokumentasinya, nauzubillah, mengerikan para Allah. Hangus terbakar. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Wamena sana. Ada dokter juga yang dari Yogyakarta juga dibakar hidup-hidup, nauzubillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan mereka husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, sejak saat itu kemudian bangsa Arab ini mengalami awal dari Armageddon. Ya, jadi Armageddon ini panjang. Dimulai, jangan-jangan Armageddon ini memang sudah dimulai dengan Arab Spring kemarin. Ya, pemimpin-pemimpin Arab yang kufur, mereka bekerja sama dengan kaum-kaum yang kafir juga, ya, untuk memerangi umat Islam. Sebagai contoh yang Bapak Ibu saksikan ini, ternyata Vladimir Putin, sosok yang berambisi untuk menciptakan Rusia Raya. Dia ingin menciptakan hegemoni Rusia, terutama di Timur Tengah. Dan dia berhasil mengalahkan Amerika. Dan dia ingin menciptakan satu prestasi dari Rusia, mengalahkan pendahulunya, mengalahkan Stalin, bahkan Lenin, bahkan Gorbachev. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Ini membuktikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ilaha illallah wa idunil arabi min syarrin qad iktaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Dan ini Rasulullah kaitkan dengan futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj misnahadi. Hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, sebesar ini. Nah, berarti petaka ini ada kemungkinan dari pelakunya Ya'juj dan Ma'juj, tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang ori, Ya'juj Ma'juj yang KW. Ya, karena ada 2 Ya'juj Ma'juj, bahkan ada 3 kalau begitu. Pertama Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang membentenginya ketika berada di tanah petik Cina menurut kami. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj yang terkait dengan petaka yang menimpa bangsa Arab, dan Ya'juj Ma'juj yang nanti akan keluar di zaman Nabi Isa turun, di saat Nabi Isa turun. Jadi ada 3 Ya'juj Ma'juj. Tapi Ya'juj Ma'juj yang asli cuma 2, yang dulu dan yang nanti zaman Nabi Isa. Adapun yang menimpakan petaka pada bangsa Arab, ada Ya'juj Ma'juj keturunan yang pertama kali. Karena Ya'juj Ma'juj yang pertama menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad dari Saudi Arabia, itu adalah keturunan dari Yafis bin Nuh. Nabi Nuh punya anak laki-laki yang terbesar Yafis. Yafis punya keturunan bernama Maguk. Maguk bin Yafis inilah yang melahirkan keturunan yang bangsanya dinamakan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka yang dulu dikurung oleh Zulkarnain dalam cerita surat Al-Kahfi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, Arab Spring inilah yang menjadi pembuka Armageddon. Nah, jadi Bapak Ibu, Armageddon ini dimulai dari Arab Spring sampai nanti umat Islam berhasil merebut kembali Konstantinopel. Peperangannya apakah ada disebutkan Rasulullah SAW? Ya, ada peperangan disebutkan oleh Rasulullah. Baik, saya perlihatkan satu hadis yang menunjukkan perang Armageddon yang kemudian nyambung dengan Malhamatul Kubra. Sudah mulai diizinkannya permainan poker. Itu berjamaah mereka main poker. Ya, pakai sorban, pakai gamis lagi. Kemudian diizinkannya permainan Smackdown. Diizinkannya permainan konser musik. Masya Allah, ini Arab. Dan ada fashion show di hari-hari tertentu, dan juga diizinkannya di hari-hari tertentu untuk berbikini di laut Arab. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, saya tidak mau berpanjang-panjang, tapi Bapak Ibu silakan datang ke Arab Saudi sendiri, terutama Jeddah. Datang Bapak Ibu ke Jeddah, ya, perbandingkan dengan Dubai. Masya Allah, merinding. Itulah Arab hari ini. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan,
Ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan